Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Fala hawla wa la quwata illa billah. Hadratin nabiyina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man sallallahu alaihi wa ala kulli niyatin salih hasanah wa sidana ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم من الفاتحة والسلام من دنيا كنعبد صراط الذين أنعمت عليهم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهل مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita aturaken raos syukur dhateng Allah atas rahmat nikmat taufik hidayah lan berbagai anugerahipun Allah Ta'ala ingkang senantiasa kita sareng-sareng tampi kita ucapaken hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun niki kula aturaken dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang terkait kali masalah salat ingkang dipun awali kantian kalian napa siwakan ini bahasa Indonesia ne apa iki ya siwakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atani bisiwakin afdalu min sab'ina rak'atan bi ghairi siwakin. Salat 2 rakaat iki mboten enten keterangan wajib apa sunah sing diawali kanthi nindakaken siwakan sebelum takbir, sebelum usolli, membersihkan mulut, membersihkan gigi dengan kayu yang disebut kayu arok khususnya 2 rakaat dengan disiwakin itu lebih baik daripada 70 rakaat yang tidak make siwak. Nek pengen salat awak dhewe niki regane larang indallah niki dibandani ngangge siwak
sing cara regane setunggal potong maksimal ya 10.000, minimal maksimal 10.000 rupiah. Cuma niki kurang mendapatkan perhatian, enggak pati keren, tetapi nilainya luar biasa sebenarnya. Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melipat gandakan pahala sholat. Bani tertarik bukan toh? Pelipat gandaan pahala niku jenengan bani tertarik betul. Pelipat gandaan uang ngono maksudku kaya sangat menarik. Kapan kita pernah sholat 70 rakaat satu majelis? Saumure jenengan pernahkah kita sholat dalam satu majelis satu waktu 70 rakaat, berarti 35 salam. Nate kok 70 pitu mbuh-mbuhan salat witir pitu niku lho. Dan ini bisa disiasati dengan cara yang sangat mudah. Dengan cara yang sangat mudah, dan itu disunahkan menjadi syariat, diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai siwak, sikatan, bukan sikatan ketika mandi. Itu nggak usah dihadisi, wis berjalan, karena itu ada yang ketika tidak ada nawaitu ibadah ya sekedar bersih, sekedar enak, tapi kurang dapat pahala. Jadi ibadah itu kadang-kadang bentuknya itu seperti perbuatan kebiasaan. Nah, untuk membedakan itu hanya sekedar kebiasaan dan itu menjadi sebuah ibadah, itu terletak pada niat. Semisal panjenengan lenggah niki ibadah-ibadah yang bersifat bentuknya seperti hal yang biasa, tetapi akan menjadi berbeda ketika kemudian ada niat ibadahnya. Panjenengan lenggah ngeten niki kan pun biasa lungguh, neng warung lungguh, neng jaba lungguh, neng dalem lungguh, neng dingklik lungguh, neng masjid lungguh. Tetapi ketika lungguh jenengan teng masjid niki ada niat i'tikaf, maka akan berbeda nilainya ketika sekedar lungguh sing tidak di nawaitoni i'tikaf. Tetapi ini khusus di masjid. Nggak bisa kita i'tikaf di rumahnya masing-masing, kecuali kalau rumahnya dibuat masjid. Nah, siwakan ini juga seperti itu sebenarnya. Kita mesti diajarin untuk sikat gigi, membersihkan gigi, biar tidak ada bau yang tidak sedap. Maka kita sudah diajarkan, dilatih oleh orang tua kita untuk berkumur, bersikatan. Tetapi kalau di situ hanya sekedar sebagai adat, sebagai tuntutan nafsu agar mulut kita menjadi enak, bersih, tidak ada bau yang tidak enak, itu ya sekedar itu saja yang berhasil, tidak ada nilai ibadahnya. Tetapi berhasil kesuciannya, kebersihannya gigi dan mulut kita akan menjadi ibadah, dan itu direspon oleh Rasulullah ketika kemudian kita niatkan ittiba Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah, mengikuti perintah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
jadi ibadah. Usruk-usruk tutuke kula panjenengan, gigi kita menjadi bersih tetapi dapat pahala. Luar biasa. Yang enak kita, yang bersih giginya kita, yang sedap bau mulutnya kita, tetapi yang juga dapat pahala adalah kita juga. Tetapi ketika tidak ada nawaitu manut Kanjeng Nabi, ya sekedar bersih begitu saja. Jadi ini ada kesamaan bentuknya, kesamaan prakteknya, tapi berbeda di dalam nilainya. Karena yang satu tanpa niat, yang satu dengan niat. Ini fungsinya niat. Jenengan siram, sekedar siram ben adem, ben seger, ya ben bersih, ya itu saja dapatnya. Tetapi kalau kita kemudian nawaitu ikut Kanjeng Nabi, an-nadzafah minal iman, maka mandi kita akan dapat pahala. Terutama kalau hari Jumat, nah, kita akan berangkat, selain menjaga harga diri biar bau busuknya enggak menyengat, kita mandiin pakai parfum, tetapi dengan niat melakukan sunnah-sunnah Rasul, maka mandinya jadi bersih, jadi suci, jadi seger neng awak, tetapi juga dapat pahala. Enak tadi orang Islam asli itu. Di mana-mana ada pahala yang prakteknya sesuai dengan kesenangan nafsu kita, sesuai dengan kesenangan manusia secara fitrah, yaitu suci, bersih. Cuma kemudian ada niat, maka jadi pahala. Nah, termasuk siwakan. Oleh Kanjeng Nabi ditegaskan sholat 2 rakaat yang dimulai dengan bersiwak dalam rangka kita mau matur tenggene Gusti Allah dengan lesan yang bersih, dengan lesan yang suci, itu lebih tawadhu dan lebih tata krama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkanlah pakai siwak. Siwak yang menurut aturan bener itu ya pucuke siwak itu digecek, dilembutkan sehingga menjadi serabut-serabut yang lembut. Nah, ini kemudian dibuat gosokin gigi kita. Selain itu gigi menjadi bersih, baunya enggak menyengat, tetapi ada pahala di mana Allah lipat gandakan sholat yang sedemikian itu menjadi berlipat ganda 2 rakaat jadi 70 rakaat. Kalau kita eleng-eleng, kita berpikir ketika kita tidak menggunakan siwak, berapa yang hilang dari kita pahala, berapa nilai sholat yang hilang dari kita. Toh sebenarnya kita mampu, sebenarnya kita bisa, tidak harus banyak ragat, tidak harus banyak alat, cukup pakai kayu arok. Nah, ini yang istimewa, kayu arok. Yang lain itu tidak istimewa, kandungannya luar biasa. Kalau kita berpikir, kita pasti akan menyesal sebenarnya manakala kita sholat toh kita bisa siwakan tapi nggak pakai siwak, berarti kita kehilangan pelipat gandaan nilai sholat kita. Setiap sholat kita kehilangan pelipat gandaan, kita akan jadi melarat, kita akan jadi miskin pahala ketika kesempatan untuk memperoleh pahala dengan cara yang disyariatkan oleh Rasul kemudian kita tidak memperhatikan. Muga-muga engkau terus tuku siwak nih. Ya.
Satu batang 10.000. Enek mubalek sing langsung nggawa siwak didol. Sapa sing tuku? Ya ora apa-apa lah, golek bathi oleh ae. Ya wis tuku dhewe kudarane tak belantiin. Lho niki hadis, Masya Allah hadisnya ini sahih. Hadisnya pokoknya sahih ngono wis lah. Arab meneliti hadis ini bagaimana tutup pangkatmu. Pokoknya ngandel karo tulisan niki yang diceritakan oleh Ibnu Najjar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ngandel ae. Kita ini kadang-kadang memang tidak menjadi sesuatu yang ajaib lah, memang seperti ini kondisinya. Yang tidak ada hadisnya benar-benar dipertahankan. Bahkan ketika tidak ada sesuatu itu rasanya protes, nuntut, mentolo, njaluk, mentoloi. Kita belum pernah menemukan wayusanu ngerokokun, itu belum pernah. Habis makan kita sunat merokok itu belum pernah saya melihatnya, membaca. Belum pernah menemukan di nenek, tapi aku urung kepethuk, ya kan memang saya masih belum tahu. Tetapi sepanjang kita membaca itu nggak ada gitu, belum ketemu. Tetapi seakan kita menjadi sesuatu yang wajib untuk dirinya sendiri, kalau habis makan ini harus merokok dengan harga variasi. Ada yang mahal, ada yang murah. Toh tidak ada keterangan kalau kemudian mari dahar rokok terus ganjarane mangan mie berlipat ganda, atau wareknya berlipat ganda, atau enaknya yaitu masing-masing enaknya berlipat ganda. Ya, kita tidak melarang seperti itu. Tidak ada ketegasan mengharamkan, ya tidaklah. Kecuali ada keterangan sebenarnya. Tetapi yang jelas cetha welo-welo niku hadise siwakan. Kita semua mengenal hadis ini tapi kurang memperhatikan. Karena apa? Ya kelihatan, kalau mungkin kita katakan saru begitu ya, saru. Bane kok luduk-luduk ketok es. Tetapi kalau kita kemudian mengatakan itu saru dan kemudian mengatakan bahwa itu berarti sunnah Nabi itu saru, nggak pantas, ya kita kan salah. Kanjeng Nabi menyerukan agar kita ini bersiwakan, sementara kita memandangnya itu sesuatu yang tidak etis, sesuatu yang tidak layak. Nah ini artinya kita boleh dibilang melecehkan kepada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang harus kita tanggung resikonya ketika kita sampai masuk di wilayah pelecehan terhadap sunnah Rasul? Damane sing ma'ruf menjadi mungkar. Kita benci dengan yang ma'ruf, yang mungkar menjadi ma'ruf. Seakan-akan seperti itu. Yang mungkar jadi ma'ruf itu ya bar mangan, bar kondangan, bah talilan kok genek rokoke bane kok mungkar, gak pantes. Mana rokoknya? Gak ada hadisnya. Dalile reno-reno itu alasan yang dalam rangka pemerataan ekonomi, ngesakne karyawan nek gak tak rokok engko pabrik rokok bangkrut. Lah mergane apa? Karyawane malah gak mendapatkan pekerjaan. 4
empane merasa ngingoni karyawan, empane merasa menghidupi karyawan. Sing sugih pabrike, sing rokok watuk. Nah inilah kita, fenomenanya seperti itu. Makanya kita perlu perhatian loh Pak. Ini umum ibu-ibu, bapak-bapak bisa melakukan yang namanya siwakan inda kuli sholatin, ketika mau sholat. Bahkan dalam fikih itu sewaktu-waktu bangun tidur kita bisa siwakan. Kalau mungkin bau mulutnya agak berubah, kita siwakan. Jadi inda kuli hal, wabil khusus ketika mau sholat, karena sholat itu kita akan munajat tenggene Gusti Allah, maka diperlukan lesan yang sedap, karena yang kita ucapkan adalah kalimat-kalimat yang terhormat, kalimat yang mulia. Maka kita cuciin mulut kita kumurin, kita berkumur. Niki fikih harian sajane. Tapi kalau nanti matur ngeten niki ya enek sing ngentahi. Lah nek pun ompong pripun Pak Yai? Ya terserahlah. Mau ompong gak mau ompong, tapi hadisnya seperti ini. Oh niki perkara waktu. Jadi regane salate kula njenengan niku nalika bersiwak niku Gusti Allah menghargai yang luar biasa, lipat 70 kali. Ya bukan berarti itu mengalahkan jamaah, tidak. Tapi tetap masih unggul jamaah, walaupun bahasa jamaah itu 27 kali. Kalau siwakan 70 kali ini bukan berarti lebih unggul siwakan daripada jamaah, tidak. Karena derajat itu berbeda-beda, walaupun hitungannya sama. Pokoknya golongan abstrak niki kita angkat tangan gitu, derek mawon. Tapi jangan kemudian mengalahkan jamaah. Aku gak sah jamaah, siwakan wis 70 enggak bisa. Jamaah itu adalah fadilah yang terkait dengan keadaan sholat, zatiyah sholat. Tetapi kalau siwak itu adalah fadilah yang di luar sholat. Nah ini harus paham. Yang di luar sholat itu tentu nilainya tidak seperti yang di dalam sholat. Di dalam keunggulannya, Ampun niki siwakan pokoknya kula kepengin panjenengan regane salate mundhak akeh, bisa dilipat gandakan pahalanya hanya dengan bondo 10.000 rupiah. Tuku ning gone bakul-bakul kitab mesti enek. Kula mbiyen yo bingung ngene. Lah gak duwe tuku yang Mekah ya budal nang Mekah. Waduh. Akhirnya siwake diman-eman, gak dipecah, pucuke gak dipecah, nek dipecah gampang grepes. Akhirnya diutuh nih, lha iki sing suarane gak enak, klotak. Ngono kuwi. Ya ini untuk mencari sunnah, minimal aslu sunnah. Sing penting wis nglakoni sunnah. Ini idealnya ya kita bersihin yang sebersih-bersihnya. Selanjutnya pun tidak itu saja, dakwatun wa dakwatun fil sirri wa dakwatun fis sirri afdalu min sab'ina dakwah fil alaniyah. Berdoa di dalam kondisi rahasia, tingkah sirri, nggak ada yang tahu, nggak ada yang terganggu, ya,
nggak ada yang tahu, nggak ada yang terganggu. Itu lebih utama daripada 70 kali doa di dalam tempat yang terbuka. Di dalam tempat yang terbuka. Makanya ya selain kita berdoa dalam tempat yang terbuka, semisal kita berjamaah kemudian doa bersama, kita mungkin mengadakan mujahadah bersama, Lailatul Istima bersama, jamiah-jamiah apa saja, dengan bersama-sama kita berdoa. Tetapi jangan tinggalkan, kita harus juga perhatikan doa di dalam tingkah rahasia. Dalam tingkah sepi-sepi, nggak ada yang tahu selain kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nilainya afdol min sab'ina dakwatan fil alaniyah. Tapi modelnya ijen iki aras-arasen, nggak semangat. Tapi lek bareng-bareng niku semangat. Cuma regane larang sing nek ijen. Pokoknya sing abot-abot iki regane larang. Sing dilakoni kok abot-abot ngoten niku regane pahalane mesti larang. Sing gampang-gampang, sing enteng-enteng niku ya enek-enek regane tapi murah, timbangane ora belas. Semisal sekarang banyak grup-grup selawat dengan meriahnya seperti itu. Itu juga baik-baik saja, cuman dengan harus menjaga akhlak dan sopan santun kita kepada siapa sebenarnya bersolawat. Kalau kita paham kita bersolawat itu kepada Rasul, bagaimana sikap kita kepada Rasul? Mesti harus takziman wa ikroman, ora biayaan. Tapi ngono-ngono selawatan, ngono-ngono selawatan kok koyo nek diwalik piye enak ora? Ngono-ngono selawatan, tapi selawatan kok koyo ngono, sembuh ngono lah. Ya tentu akan lebih baik ketika kita sholawatan dengan khusyuk di rumah kita sendiri, nggak banyak ribut, nggak banyak harakat, nggak banyak macam-macam, tetapi isine mentes 70 kali lipat, 70 kali lipat. Nah ini tugasnya sing tuwek-tuwek. Nah sing ngono-ngono ki sing nom-nom gak apa-apa pancen ya masanya. Nah sing tuwek-tuwek niki lek melok-melok ya tiwas ludes sampean tinggal-tinggal arek nom-nom wis kanginan dan lain sebagainya. Makanya kita pilih selawat atau zikir atau doa di dalam tingkah rahasia. Enggak ada yang terganggu, enggak ada yang tahu selain Allah. Tetapi pahalanya, nilainya lebih dimahalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya nerimo malah badine akeh. Gak usah ngalor ngidul golek rombongan, bayar kendaraan, ngentekne rokok, ngentekne jajan, mulai ngantuk, isuk mbangkong, kerja males, sekolah ngantuk. Wis nek dipikir apa ngono ki, mafsadae, kerugiane daripada maslahae kadang-kadang ditimbang-timbang kok sih berat mafsadae. Tapi ya namanya kita manusia, bahasanya ya ngono-ngono apa? Selawat. Ya saya tidak merendahkan, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Wis lumayan ya, lumayan. Tapi kalau dilihat dari hadis ini ya mesti kita akan memilih yang sirri, nggak terlalu banyak objek, nggak mengeluarkan banyak dana, tetapi nilainya lebih mahal indallah.
Ini tentang ibadah, doa. Makanya ini sing sregep-sregep ndonga di dalam tingkah sirri. Wa shadaqatun fi sirri afdalu min sab'ina shadaqatan fil alaniyah. Golongan sab'ina tok ini. Sedekah sirri wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, itu afdal, lebih utama daripada 10 kali sedekah 70 kali sedekah di dalam tempat yang terbuka. Cuma kalau sedekah sirri itu enggak ada yang komentar, enggak ada yang memuji, enggak ada yang apa gitu, enggak ada yang melihat, tetapi pahalanya besar. Itu umpamanya enggak menarik, kurang keren. Tapi lek sedekah kemudian diperlihatkan orang, disyuting, diviralkan, bagi-bagi uang, sedekah lah ya, bukan masalah tadi itu, bukan sedekah, ini murni sedekah. Ngono ki rak sedekah itu nek ngono kuwi. Ya Allah, jadi kita itu kadang-kadang tinggal memilih model ibadah aja kadang-kadang itu enggak bener, sehingga cara keuntungannya itu loh kurang maksimal karena cara milihnya yang kurang tepat, yang kurang pas. Ada yang berpahala banyak tetapi nafsu kita ingin memilih yang berpahala kecil. Ini ada unsur nafsu ketika kita milih-milih yang pahala kecil itu, walaupun itu sudah berupa ibadah, tapi ada ketunggangan kepentingan nafsu. Nek gak ketok gak marem, nek gak banter gak marem, nek gak amor wong gak marem. Ini adalah kepentingan-kepentingan nafsu yang ketika dilarang, nafsu itu akan protes. Nang jero omah ben gak ero, umpane kurang syiar ya ngono. Protes. Pane kurang jeng wis bola kono. Ini kepentingan nafsu. Ya kita memang masih seperti itu. Yes, alhamdulillah ngono tok. Jadi ada model-model ibadah secara umum yang dengan cara yang berbeda maka pahalanya berbeda. Di antaranya adalah 3 unsur ibadah. Sholat dengan bersiwak pahalanya lebih banyak daripada yang tidak bersiwak. Sedekah yang dirahasiakan lebih banyak pahalanya daripada sedekah yang diperlihatkan. Doa yang tidak diperlihatkan, yang disirrikan lebih utama daripada doa yang diperlihatkan. Ya lebih utama itu ya semua ada unsur utama. Sedekah diperlihatkan ya utama, cuma tidak lebih utama. Salat tanpa siwak ya utama, tapi ya si utamaan nek siwakan. Sedekah diperlihatkan juga utama, tapi lebih utamaan yang dirahasiakan. Intu betul sedekah tifani immahi, kalau kamu perlihatkan sedekah itu juga baik. Wa in tukhfuha tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Nek mbok rahasiane meneng-meneng mbok wenehi wong fakir miskin, bahkan yang diberi enggak tahu, yang memberi siapa, itu lebih baik. Nah, sedekah sirri. Seperti kemarin atau kapan itu sahabat, nyelali aku jeneng ini, sahabat siapa begitu naruh uang di masjid, maunya biar diambil oleh orang, tapi ndelala saya ngambil anake dhewe. Anake pas nang masjid dhisik dhewe roh duit jiko. Akhirnya ngomong, "Pak, aku nemu masjid, nemu duit nang masjid." Lah, sing tak karepne dudu awakmu lho. Balekno, aku gak ngarepne kowe. Enggak, seneng aku ya tak pek. Akhirnya kan maturannya Nabi, wes awakmu ya wes hasil lemu sedekah sirri sing dijiko
anakmu ya halal untuk anakmu. Maunya disedekahkan, disirikan, tapi jelalah sing ketemu kaya sing nemu kok anake dhewe. Ngono ki enek lakon. Jenengan terak-terak gak apa-apa, sedekah ning omah delek dhuwit delek meja. Sing nemu ben anake dhewe. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, monggo sesuatu yang kita mampu, sesuatu yang kita bisa dalam hal ibadah dan terjangkau sesuai dengan kemampuan kula panjenengan, jangan dilewatkan, jangan dilewatkan, karena nanti kita akan merasa menyesal ketika melihat pahala, tahu bahwa pelipat gandaannya luar biasa. Tinjenengan menawi tindak ke masjid sing dieling-eling ya aja HP-ne tok, tapi eling-elingan nggawa siwak, nggawa tasbih, ngasta siwak, ngasta tasbih. Ngoten. Kadang-kadang awake lali HP-ne wis bingung, lali gak duwe siwak ora gupuh. Ini bisa mudah-mudahan bisa dibenahi begitu. Makaten Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mugi-mugi kula jenengan bisa meraktek niki amaliyah yang terjangkau untuk kita. Kita nggak bisa alasan nggak bisa, nggak ada alasan nggak bisa, tidak. Tetapi kita bisa. Mau doa dengan siri bisa, mau sedekah dengan siri bisa, mau sholat dengan siwakan bisa. Jangan mengatakan tidak bisa. Mugi-mugi kula panjenengan sing sampun muga-muga istiqomah, sing dereng mudah-mudahan bisa dimulai hari ini, malam ini juga. Muga-muga Allahumma amin. Makaten kirang langkung nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in binas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ni'amah yukafi masjidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.